Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dalam channel CTF Diary Indonesia. Apa kabar Sobat Flagger semuanya? Kita akan lanjutkan pembahasan kita dalam memecahkan tantangan Capture the Flag yang diselenggarakan oleh rootme.org. Bagi yang baru pertama kali berkunjung, jangan lupa klik like, subscribe, dan share videonya. Jangan lupa juga tonton video-video channel ini sebelumnya, supaya pembahasan kita menjadi lebih runtun. Seperti biasa, kita akan buka portal RootMe kita. Bagi yang belum tahu apa itu RootMe, silahkan kunjungi website mereka di root-me.org. Pindah bahasa jika Sobat Flagger tidak nyaman dengan bahasa aslinya. Jika Sobat Flagger belum memiliki account, silahkan isi formulir registrasinya, submit, ikuti step by step-nya. Jika sudah memiliki account, klik I already have an account. Kita akan masuk ke portal RootMe kita. Kita akan lanjutkan pembahasan kita dalam kategori web server. Kita akan coba selesaikan tantangan SQL Injection Authentication. Seperti biasa, kita buka soal dan petunjuknya. SQL Injection Authentication, 30 poin. Authentication V0.01. Petunjuknya, retrieve the administrator password. Kita akan start the challenge-nya. Sebuah layar login. Tantangan ini meminta Sobat Flagger untuk memahami konsep SQL atau Structured Query Language. Kita akan gunakan Genie untuk memahami tentang Structured Query Language. Perintah SQL adalah sebuah perintah untuk berinteraksi dengan database. Misalnya, kita ingin mengakses tabel username yang biasanya digunakan untuk menyimpan seluruh username dan password yang digunakan untuk login pengguna. Biasanya sintaknya seperti ini, from users where username adalah $username yang kita input melalui parameter post, and password itu sama dengan $password yang juga kita inputkan lewat parameter post di form login tadi. Pada tantangan sebelumnya, kita sudah belajar tentang logika dan. Logika dan itu akan bernilai true atau menghasilkan result true jika kedua syaratnya itu bernilai true. Jadi kalau username-nya benar, password-nya salah, dia tidak akan bisa login. Atau sebaliknya, username-nya salah, password-nya benar, juga tidak bisa login. Satu-satunya kesempatan kita bisa login adalah dengan memasukkan kombinasi username dan password yang benar. Serangan SQL injection ditujukan untuk memanipulasi sintak SQL supaya selalu bernilai benar. Misalnya dengan memberikan username itu adalah admin petik min spasi. Dan passwordnya bisa apapun. Sehingga sintak SQL kita akan menjadi $username di sini menjadi admin petik spasi min spasi. Kemudian $passwordnya ini apapun. Dengan menggunakan tanda min di sini, perintah berikutnya akan diabaikan sehingga sintak SQL berikutnya ini menjadi kosong. Otomatis perintah SQL-nya hanya menjadi ini. Dan ini akan menyebabkan kondisi true. Karena password yang menjadi pasangan dari username-nya tidak diperhitungkan lagi. Nah, kita akan coba masukkan untuk username sama dengan admin petik spasi min. Tapi ada kalanya cara ini tidak berhasil. Sobat Flagger bisa tanya ke Google dengan keyword SQL injection
payload. Kita bisa ambil dari GitHub apa saja yang bisa kita lakukan untuk memasukkan perintah SQL. Ada banyak sekali yang bisa Sobat Blogger coba apabila perintah ini tidak bisa kita gunakan. Opsinya masih cukup banyak. Kita coba find kata admin. Ini yang tadi kita pelajari. Admin petik spasi main. Baik, dengan teori itu kita akan coba masukkan untuk loginnya adalah admin petik spasi main. Passwordnya apapun. Kita connect. Welcome back admin. Hi master, to validate the challenge, use this password. Apa passwordnya? Kita belum tahu. Kita akan klik kanan. Kita bisa reveal password. Atau kalau reveal passwordnya ini tidak muncul, Sobat Blogger bisa lakukan inspect. Kemudian untuk tipe password di sini bisa diganti text. 2 weeks. Kita akan copy passwordnya. Kita inputkan ke tantangan README kita. Kita send. Amazing. Kita telah menyelesaikan tantangan SQL Injection Authentication. Kita akan lanjutkan pada tantangan berikutnya, masih dalam SQL Injection Authentication GBK. Seperti biasa, kita buka soal dan petunjuknya. SQL Injection Authentication GBK. 30 poin. Do you speak Chinese? Petunjuknya, get an administrator access. Kita akan start the challenge-nya. Sama seperti tantangan sebelumnya, login dan password. Kita akan coba gunakan cara yang sama dengan memasukkan admin, petik, spasi, main. Kemudian untuk passwordnya apapun. Kita envoyer. Error de-identification. Ternyata administrator sudah memperbaiki kelemahan dari tantangan sebelumnya. Kita akan gunakan software andalan kita, Burp Suite Community Edition. Jika Sobat Blogger belum memiliki Burp Suite Community Edition, silahkan download melalui port Swigger, install menggunakan shell. Kita akan pilih Temporary Project in Memory. Next, use Burp Default. Kita start Burp. Kita sudah sampai di dashboard Burp Suite Community Edition. Seperti biasa, kita akan pindah ke proxy. Kita on-kan intercept-nya, kemudian open browser. Burp Suite Community Edition memiliki built-in Chromium yang memudahkan kita untuk melakukan intercept. Authentication required. Kita masukkan password yang digunakan untuk login ke operating system. Kita drop saja. Untuk welcome screen-nya, kita akan copy link challenge kita masukkan ke Chromium. Kita forward sampai kita bertemu username dan password. Baik, kita sudah selesai. Kita akan masukkan login-nya adalah admin, petik, spasi, main. Kemudian passwordnya apapun. Kita envoyer. Baik, di sini kita akan bawa ke repeater saja, supaya kita bisa send berkali-kali dengan lebih mudah. Kita pindah ke tab repeater. Di sini login admin, kemudian spasi yang kita berikan diganti dengan %27. Ditambah itu penyambungan atau concatenate dengan tanda main. Kita akan send. Ternyata error the identification. Tapi tidak dijelaskan errornya kenapa ya. Kita akan coba gunakan array untuk menyimpan variabel login dan variabel passwordnya. Kita send. Sekarang kita mendapat pesan warning. MD5 expect parameter 1 to be string dan warning @ slashes.
Ternyata kita berhadapan dengan add slashes. Kita pindah ke Gini kita, ini akan kita hapus. Sobat Tracker harus mengerti apa itu add slashes. Add slashes secara otomatis akan menambahkan backslash jika kita memberikan karakter petik. Jadi kalau kita memberikan login adalah admin petik spasi min, maka fungsi add slashes ini akan merubahnya menjadi login sama dengan admin backslash petik spasi min. Dan ini menyebabkan sintak query kita tadi gagal untuk dieksekusi. Berarti caranya adalah bagaimana mengeliminasi backslash yang muncul akibat fungsi add slashes. Jadi supaya saat fungsi add slashes itu menambahkan tanda backslash, kita bisa mengeliminasinya. Di judul tantangannya, kita berhadapan dengan GBK. Kita akan tanya ke Google, GBK mapping karakter. Kita akan kunjungi dari khngai.com. Di sini ada cukup banyak karakter yang bisa kita gunakan untuk mensiasati fungsi add slashes. Kita ambil aja sembarang karakter Chinese di sini ya. Kita ambil aja yang ini, saya nggak tahu ini apa. Untuk kita tambahkan ke sebelum tanda petik kita. Dengan harapan karakter Chinese ini akan mengeliminasi tanda backslash-nya. Kita akan coba. Admin min. Kita akan pindah ke group suite kita. Login array-nya kita matikan, password array-nya juga kita normalkan juga. Kemudian admin di sini kita ganti dengan karakter admin, karakter GBK, petik, spasi, min. Kita akan send. Masih error the identification. Kita akan coba masukkan langsung ke tantangannya. Karena siapa tahu ada proses yang dilakukan terhadap inputan yang kita berikan. Kita akan pindah ke sini. Kita akan paste admin karakter Chinese petik spasi min. Untuk passwordnya bebas. Kita envoyer. Masih error the identification. Kita akan coba payload yang lain. Kita akan modifikasi login kita menjadi admin petik or 1 sama dengan 1 spasi min spasi petik. Tapi kita tambahkan karakter GBK untuk mengeliminasi backslash yang nanti akan ditambahkan secara otomatis. Kita akan tambahkan di depan petik. Kita akan copy login kita. Kita akan paste ke tantangan kita. Untuk passwordnya bebas. Kita envoyer. Voila, kita dapatkan passwordnya. Congrats, the validation password is EMD a flag. Kita akan copy flag yang kita temukan sampai tanda seru. Kita akan paste ke tantangan README kita. Kita send. Amazing. Kita telah menyelesaikan tantangan SQL Injection Authentication GBK. 30 poin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan jangan pernah disalahgunakan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.